wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Kurniati dari TK Mutiara Bogor. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 4 Kota Bogor. Hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Siapakah Ki Hajar Dewantara? Kita simak bersama yuk. Ki Hajar Dewantara yang dijuluki Bapak Pendidikan Nasional. Beliau merupakan pahlawan yang berjasa dalam dunia pendidikan di Indonesia. Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama asli Raden Mas Suwardi Surjaningrat. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Terlahir dari pasangan Kanjeng Pangeran Haryo Suryaningrat dan Raden Ajeng Sandiah. Ki Hajar Dewantara merupakan keturunan bangsawan Kerajaan Sri Sultan Hamengkubuwono I. Atas jasa dan pengorbanan beliau di dunia pendidikan, tanggal kelahirannya 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional di Indonesia. Ada 3 semboyan Ki Hajar Dewantara yang terkenal saat beliau mendirikan Taman Siswa. Semboyan inilah yang menjadi pegangan bagi pendidikan di Indonesia. Yang pertama, Ingarsa Sung Tulada, yang bermakna seorang pendidik haruslah memberikan contoh teladan atau contoh tindakan yang baik, seperti saling menghormati antar sesama. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karsa, yang bermakna di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide untuk berkarya. Salah satu contohnya yaitu guru memberikan motivasi pada anak, menumbuhkan rasa kerjasama yang kompak dengan teman lain, dan saling menerima dan membantu rasa kepercayaan diri teman yang lain. Yang ketiga, Tuturi Handayani, yang bermakna guru harus berada di belakang untuk bisa memberikan dorongan, arahan, dan semangat untuk seluruh peserta didik. Dengan mengamalkan semboyan Ki Hajar Dewantara ini akan mengarahkan pada tujuan pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak-anak dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak. Pendidikan sejatinya memerdekakan, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati anak, bukan untuk meminta sesuatu hal, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Kata berhamba mengandung arti bahwa pendidik berorientasi pada murid atau berpusat pada anak, memberi pelayanan pada murid, namun tetap memperhatikan hakikat dan martabat seorang pendidik. Ki Hajar Dewantara menganalogikan pendidik diibaratkan sebagai seorang penyemai berbagai benih, guru sebagai petani yang merawat benih, dan murid sebagai beragam benih yang ditanam. Bila benih yang kurang baik ditanam di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari, pupuk, pengairan, dan perlakuan yang tepat oleh petani, maka ia akan tumbuh menjadi tanaman yang subur. Begitu pula sebaliknya, benih yang berkualitas baik namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan, cahaya matahari, serta tidak adanya perlakuan yang tepat oleh petani, mungkin saja benih tersebut akan tumbuh, namun tidak akan tumbuh optimal dan subur. Setiap benih memiliki kodratnya masing-masing
Biarkan benih padi tumbuh menjadi padi dan benih jagung tumbuh menjadi jagung. Tak perlu memaksakan kehendak agar benih padi tumbuh menjadi jagung. Begitu pula sebaliknya. Untuk memajukan peradaban, kita hendaknya terus bergerak dan bersumber pada nilai-nilai kemanusiaan, seperti tata surya yang terus bergerak tanpa henti. Di dalamnya terdapat planet-planet dengan ciri khas masing-masing. Setiap planet juga memiliki kecepatan yang berbeda untuk mengelilingi matahari pada orbitnya. Kita tak perlu memaksakan bumi untuk seperti Saturnus. Begitu juga sebaliknya. Dalam pendidikan, anak juga memiliki keragaman. Mereka memiliki bakat, minat, potensi, dan keunikan masing-masing. Sebagai seorang pendidik, hendaknya mampu menghargai keberagaman, bukan sibuk menyeragamkan keberagaman. Intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu perubahan. Perubahan apakah yang dimaksud? Yaitu perubahan budi pekerti. Budi yang terdiri dari cipta yang bermakna menanamkan pikiran, rasa yang bermakna memperluas perasaan, karsa yang bermakna memperkuat kemauan, dan pekerti yang terdiri dari tenaga. Dengan mengolah raga, maka kita sudah mengolah tenaga dan jasmani. Setiap aspek ini haruslah seimbang atau mendapati pembelajaran yang utuh dan holistik. Hasil dari perubahan itu adalah pembelajaran yang holistik dan berkesinambungan, akan mengarahkan pada kesempurnaan budi pekerti yang akan menuntun pada kebijaksanaan sebagai pelajar Pancasila. Demikianlah tadi pemaparan saya mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya tutup, saya akan mengajak Bapak dan Ibu guru semua untuk bermain tepuk belajar Pancasila. Kita ikuti bersama yuk. Tepuk belajar Pancasila. Berakhlak mulia, berkarakter, mandiri, kritis, gotong royong, kreatif. Shoot, yes! Belajar Pancasila, merdeka belajar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.